sudah di luar batas ya teman-teman media. Karena dia di luar batas, maka klien kami ini, Pak Roji ini, Pak R ini ya, sangat terpaksa, pokoknya permintaan dia sudah dipenuhi lah, karena sudah berlebihan lah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya klien kami melaporkanlah di Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Nah, rencana kami nanti, karena kekisruhan itu adanya di sini, katanya ada digelandang, diarak, merasa klien kami merasa tidak nyaman ya, tidak sesuai dengan apa yang dia ajukan gugatannya. Rencana kami insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok, karena itu nggak benar. Ada beberapa yang tidak benar nih, kita klarifikasi lah. Mereka dari pihak R datang ke sini untuk membuat laporan pengaduan. Sepanjang ini baru laporan pengaduan, kami mendalami unsur yang dilaporkan. Berhari apa laporan itu disampaikan ke Polda Banten? Minggu kemarin, hari Kamis kemarin. Yang diadukan itu pencemaran nama baik. Sementara kami dalami dulu. Ada beberapa, namun masih kami dalami dulu. Itu. Nanti akan kami sampaikan kalau ada perkembangan lebih lanjut. Kami upayakan secepat mungkin. Ya, kami upayakan secepat mungkin dan maksimal mungkin. Biar ini cepat selesai masalah ini. Banyak yang dirugikan lah gitu ya. Jadi saya juga nggak terima dengan viralnya video saya ini yang nggak benar gitu ya. Saya mau nggak mau harus bertindak lanjuti gitu ke pihak wajib gitu. Dan udah diterima juga laporannya juga pada sama Polda Banten. Kenapa sih dalam viralnya video itu selalu menjustis klien kami itu berzina, berselingkuh, satu ya. Kedua, kalau memang dia mengatakan sayang, cinta, tulus dengan ini, kenapa harus menyebutkan nominal uang? Begitu, ada apa? Begitu, dia menyebutkan nominal seperti yang tadi kita bicarakan, satu ya. Sampai dia meminta gugatan ini nafkah 100 juta, minta uang 500 juta, kan aneh. Iya. Pokoknya dalam hidup saya ini baru kali ini saya merasakan rasa sakitnya gitu tuh. Kecewa banget, terutama ibu saya udah tua gitu tuh. Saya kasihan, harapan satu saya tuh emas saya, karena bapak saya udah nggak ada gitu. Emas saya udah tua, ngeliat berita kayak gini yang nggak bener gitu, saya juga sakit hati gitu tuh. Makanya saya harus bertindak lanjuti ke pihak berwajib, karena laporan kita juga udah diterima dan di situ banyak bukti yang valid gitu ya. Ibu sendiri gimana? Ya, ibu sih sampai sekarang sedih gitu. Nggak percaya kok bisa saudara NR seperti ini, padahal kan udah dikasih uang gitu, dikasih harta semuanya, udah ikhlas tadinya, udah adem ayem gitu tuh, kok kayak gitu, sampai kaget. Makanya saya sering meluk ibu saya, udah mas sabar ya, insya Allah nggak bakal tidur, Allah pasti melihat mana yang benar mana yang salah, udah mas sabar aja, banyak doa aja buat anak emak ya, kayak gitu. Udah, saya sabar. Karena kalau kita cerita tentang dunia keartisan, ada cerai, ada ketangkap narkoba dan sebagainya, itu secara dasar itu pasti akan terjadi. Tapi untuk gelombang-gelombang yang terjadi yang didominasi yang sangat besar, itu karena pengaruh faktor kalau di tahun akhir itu pasti akan sangat banyak masalah tidak terduga. Dari dunia keartisan, ya kita seperti yang kita ketahui, sangat banyak yang tertangkap karena perjalanannya tahun yang musibah tentang tidak terduganya itu terlalu besar, makanya tidak akan ada berhentinya di tahun 2022. 2023 sekali lagi kalau dunia keartisan dari bulan lalu Eji udah ngelihat akan ada yang kembali lagi R yang sebagai cowok dan S sebagai perempuannya akan terlibat faktor hukum, terlibat faktor rumah tangga. Yang R-nya itu untuk rumah tangga, si S-nya akan terlibat faktor hukum yang lumayan besar.
Dan ini R dan S ini sangat terkenal. Selain itu masih ada beberapa lagi. Untuk R-nya sendiri ada beberapa orang. Ada salah satu R-nya lagi, ada sesuatu yang sangat rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Itu akan ketahuan secara publik. R dan S itu dua artis yang berbeda. S itu artis perempuan, R itu artis laki-laki. Dan untuk tahun 2023 tidak hanya satu R, itu akan banyak R. Terlibat fase-fase seperti rumah tangga, masalah rumah tangga, perselingkuhan, dan juga yang tentang percintaan lah. Ya, salah satunya. Harusnya itu 2023 awal akan terekspos, tapi ternyata ada pemajuan, ada waktu yang dimajukan. Makanya kenapa di akhir 2022 ini sudah terjadi dan sudah heboh. Nah, harusnya salah satu R itu adalah beliau. Pasangannya cukup sabar dalam menghadapi itu. Jadi kalau dengan kondisinya sekarang, apakah berpisah atau tidak, tergantung si R ini sendiri. Karena bukan hanya satu, lebih dari satu. Dan nanti satu persatu akan keluar kok. Kita cerita tentang si R yang baru bermasalah di akhir tahun ini. Itu baru pintu dari masalah pertama. Tahun depan si R ini dengan orang yang masih sama akan keluar satu persatu problems yang sama tapi dengan berbeda penampilannya. Jadi contohnya gini, contohnya gini, si R ini punya kasus A. Si R ini kita anggap si R ini punya kasus A. Nanti di tahun depan kasus B, kasus C dari si R ini terekspos lagi dengan R yang sama. Jadi dia bukan hanya satu kali, tapi lebih dari satu kali, dan secara bertahap akan terekspos karena ini termasuk proses di mana untuk pembunuhan karakter akan terseret pada hukum. Karena ya seperti yang Eji bilang, si R ini sekali, dua kali, nanti juga akan sama, akan terjerat lagi. Karena kalau yang udah namanya kebiasaan, itu pasti akan diulang. Yes, dengan motif yang berbeda. Tapi kalau yang kemarin itu kan adanya kekerasan. Kedepannya adanya kekerasan tapi dengan kemasan yang berbeda. Sepanjang 2022 itu Mian selalu dapat gambaran, dan di sini Mian tulis gambaran tersebut karena takutnya lupa gitu. Nah, di sini ada sekitar 30 lebih gambaran yang Mian lihat. Yang pertama adalah adanya artis atau selebgram, dia lari dan menikah karena hamil duluan. Laki-laki perempuan terlihatnya? Ini perempuan. Usianya muda tua? Masih muda. Ya. Terus yang kedua adalah adanya selebriti yang kena narkoba. Yang pertama dia boy band. Yang kedua itu dia gitaris. Yang ketiga ini dia komedian. Yang komedian ini jelas banget. Gak terlalu tinggi. Badannya sekitar 165 lah. Semua laki-laki ya? Iya. Terus yang ketiga adalah di sini Mia lihat prostitusi semakin meningkat. Ada kaum artis yang menyewa-nyewakan, contoh kayak selebgram untuk di booking, sila kasarnya gitu, kepada pengusaha-pengusaha, terus juga orang-orang penting lah gitu, untuk memuas nafsunya. Dan itu terlihat dari rekaman CCTV, dan itu terjadi ketahuan sama anggota polisi. Yang keempat itu adalah ada kontroversi versi artis yang masalahnya tuh nggak kunjung selesai, tapi di sini dia tuh terus aja pansos, tapi akhirnya dia masuk penjara juga. Selain itu juga banyak banget sih, ada artis yang bakalan bercerai karena mungkin tidak memiliki keturunan sampai sekarang. Itu perceraiannya terjadi di tahun 2023. Ada juga artis yang istrinya hamil,
tapi dia melakukan bersetubuh dengan wanita lain. Inisialnya S. Ini lebih tragis lagi. Ada anggota keluarga artis, dia dibunuh secara tragis, dan ini hanya karena dendam. Ini kalangan artis loh, dibunuh secara tragis. Keluarga kalangan artis Iya. dibunuh karena dendam. Dan ini lumayan viral juga sih. Akan viral nanti. Iya. Yang pertama adalah kasus yang sekarang terjadi itu terungkap dan semuanya diupdate. Jika semuanya sudah terlibat, lebih baik diupdate. Jangan sampai ada satu yang tertinggal, karena nggak bakal ada yang selesai. Ini selesainya di pertengahan tahun, karena semakin banyak kasus-kasus yang terjadi dan secara bukti itu banyak pihak-pihak yang ikut campur, menutupi kesalahan, membodohi masyarakat dari mulai mata, pikiran, dan hatinya sampai di mana udah nggak benar lagi. Lebih baik upgrade semua, datangkan yang baru. Yang Jelas. Ini lebih tragis lagi. Ada anggota keluarga artis, dia dibunuh secara tragis, dan ini hanya karena dendam. Ini kalangan artis loh, dibunuh secara Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.